Halo penonton militer. Kita dapat berita bagus. Indonesia mengaktifasi kontrak efektif pengadaan 11 unit Su-35 Rusia pada tahun 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia lagi serius memperkuat kekuatan udara, meskipun kondisi anggaran dan politik saat ini belum sepenuhnya jelas. Di sisi lain, Bappenas telah menyetujui rencana pinjaman luar negeri untuk Kementerian Pertahanan periode 2025 sampai 2029 dengan nilai sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat. Namun rencana ini belum bersifat final. Dokumen yang ada saat ini masih berupa daftar pilihan dan bukan daftar belanja yang sudah diputuskan. Artinya alutsista apa saja yang benar-benar dibeli masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan pemerintah. Sampai sekarang juga belum diketahui secara pasti berapa bagian anggaran yang akan dialokasikan khusus untuk TNI Angkatan Udara. Padahal jika melihat pengalaman sebelumnya, TNI AU biasanya menerima porsi pinjaman luar negeri paling besar dibandingkan matra lainnya. Sebagai gambaran, pada periode sebelumnya total dana pinjaman luar negeri untuk pengadaan pesawat tempur mencapai sekitar 11,2 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, sekitar 8,4 miliar dolar sudah digunakan untuk kontrak jet tempur Rafale dan kerjasama KF-21 Boramae Korea Selatan. Sementara sisanya sekitar 2,8 miliar dolar belum terrealisasi. Sisa dana tersebut sempat diarahkan untuk rencana pembelian pesawat J-10B bekas dari Cina, serta program pesawat tempur generasi kelima-kaan dari Turki yang menimbulkan kontroversi karena belum memiliki mesin. Dan memasuki akhir 2025 hingga awal 2026, muncul tanda-tanda kuat bahwa modernisasi kekuatan udara Indonesia akan kembali dilanjutkan. Dalam konteks ini, aktifnya kontrak 11 unit Su-35 menjadi sangat penting. Langkah ini memberi sinyal bahwa opsi jet tempur buatan Rusia belum ditutup dan Indonesia juga tidak terlalu khawatir terhadap isu sanksi CAATSA Amerika. Lalu pesawat tempur apa lagi yang berpeluang dibeli? Pertama adalah Rafale. Indonesia sudah mengontrak efektif 42 unit Rafale, dan masih ada rencana penambahan sekitar 18 unit lagi. Jika tidak ada perubahan besar, kejelasan rencana ini bisa muncul dalam waktu dekat. Kedua adalah KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Indonesia diperkirakan akan membeli KF-21 versi Blok 2, yang memiliki kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke darat. Jika prosesnya berjalan lancar, kontrak pengadaan bisa ditandatangani dalam waktu dekat dengan target pengiriman awal sekitar tahun 2028. Nah, jika digabungkan, pengadaan Rafale tambahan dan KF-21 diperkirakan membutuhkan dana sekitar 5-6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini sudah termasuk latihan, dukungan logistik, serta pengadaan senjata seperti rudal dan bomnya. Hal ini penting karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia sering terlalu fokus pada pesawatnya saja, sementara aspek senjata dan dukungan operasional kurang mendapat perhatian. Secara aturan, penandatanganan kontrak pengadaan memerlukan persetujuan pembiayaan dari Kementerian Keuangan. Namun dalam praktiknya, proses ini sangat bergantung pada keputusan politik. Meski demikian, pabrikan besar seperti Dassault Aviation dan Korea Aerospace Industries umumnya tidak akan menandatangani kontrak jika pembiayaannya belum jelas. Selain Rafale dan KF-21, kemungkinan pengadaan jet tempur lain hingga 2029 sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi TNI Angkatan Udara, karena semakin banyak tipe pesawat berarti pelatihan, logistik, dan biaya operasional menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, muncul kritik bahwa jumlah tipe jet tempur Indonesia sudah terlalu beragam dan berpotensi menurunkan efisiensi operasional. Kesimpulannya, aktivasi kontrak efektif 11 unit Su-35 pada tahun 2025 bukan hanya soal pembelian pesawat tempur Rusia, tetapi juga menunjukkan jika Indonesia masih membuka berbagai opsi untuk memperkuat pertahanan udaranya.